Selamat pagi, siang, sore. Ketemu lagi dengan saya, Everensia Ngasuh. Kita lanjut dengan Pedoman Nasional Paliatif Kanker Kemenkes RI tahun 2015. Ini adalah Pedoman Nasional Program Paliatif Kanker, covernya seperti ini. Dan ini isi dari Program Nasional Paliatif Kanker, meliputi pendahuluan, kebijakan dan strategi, etika dan pelayanan paliatif, kemudian program paliatif kanker, pengorganisasian dan sistem rujukan, kemudian monitoring dan evaluasi. Kita akan bahas satu-satu. Visi dan misi program paliatif. Visi, mencapai kualitas hidup dan kenyamanan bagi pasien kanker dan keluarganya, serta agar pasien dapat menghadapi akhir kehidupan yang bermartabat. Misi adalah mengurangi penderitaan pasien dan memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan akibat gejala fisik, gangguan psikologis, kesulitan sosial, dan masalah spiritual. Tujuan program paliatif. Tujuan umum, terselenggaranya program paliatif yang terintegrasi dalam tata laksana kanker di setiap jenjang pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan khusus yaitu tersosialisasinya program paliatif pasien kanker di semua tingkat layanan kesehatan. Berikutnya, terintegrasinya program paliatif pasien kanker untuk mewujudkan pelayanan paripurna dan terlaksananya sistem rujukan program paliatif pasien kanker. Program paliatif, sasaran program paliatif meliputi tenaga kesehatan termasuk perawat, tenaga lain yang terlibat di dalam termasuk relawan dan keluarga pasien. Ruang lingkup program paliatif meliputi ruang program paliatif di rumah sakit, baik rumah sakit tipe A, B, C, atau D, dan program paliatif di masyarakat yaitu di puskesmas, hospis, maupun di perawatan di rumah. Kebijakan program paliatif yang efektif akan tercapai jika didukung komitmen pemangku kebijakan dengan pendekatan kesehatan masyarakat melalui integrasi layanan paliatif dalam sistem kesehatan nasional, kesediaan layanan profesional, serta pemberdayaan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, terutama untuk mengelola nyeri dan gejala psikologis, aksesibilitas tiap pasien yang memerlukan program paliatif. Jadi mudah bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan paliatif, dan program paliatif dilakukan mulai dari rumah sakit hingga masyarakat. Strateginya yaitu 1. Menjamin pelayanan paliatif pada institusi Fasiankes, dan kedua, mendorong sistem pembiayaan kesehatan bagi program paliatif. Ketiga, menyiapkan tenaga profesional pada program paliatif. Keempat, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program paliatif. Kelima, mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dan peran masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang program paliatif. Dan keenam, menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap program paliatif yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan institusi serta standarisasi pelayanan. Dengan adanya panduan program paliatif kanker ini menjadi panduan bagi institusi pelayanan kesehatan untuk menyusun program paliatif kanker dan program paliatif lainnya di pelayanan kesehatan. Prinsip program paliatif pasien kanker. Prinsip tersebut di bawah ini merupakan acuan dalam melaksanakan program paliatif pasien kanker. Prinsip ini diadopsi dari WHO tahun 2007. Yang pertama adalah menghilangkan nyeri dan gejala fisik lainnya. Kita tahu nyeri merupakan keluhan paling utama pada pasien-pasien paliatif. Nah, di program ini prinsip tersebut masuk di dalam program ini. Yang kedua, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai suatu proses yang normal. Bagaimana kita membimbing pasien itu supaya pasien itu dapat menerima proses kematian bahwa ini adalah proses normal. Begitu juga dengan keluarga. Ketiga, tidak bertujuan mempercepat
mempercepat atau menghambat kematian. Jadi proses kematian itu biarlah berjalan secara alamiah. Yang keempat, mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kelima, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seefektif mungkin. Keenam, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Kalau di KMB mungkin setelah pasien meninggal, maka proses hubungan antara pasien, perawat dan pasien itu berakhir sampai pasien meninggal. Tetapi pada paliatif, hubungan ini masih berlanjut sampai 2 minggu setelah pasien meninggal, karena perawat harus melakukan follow up pada keluarganya, bagaimana keluarga beradaptasi dengan proses kedukaan ini setelah beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari setelah kehilangan orang yang dicintainya atau anggota keluarganya. Kedelapan, ada menghindari tindakan yang sia-sia. 9, bersifat individual, tergantung kebutuhan pasien. Jadi, indikasi pelayanan paliatif. Program paliatif dimulai sejak diagnosa kanker ditegakkan, serta bila didapatkan satu atau lebih kondisi di bawah ini. 1, nyeri atau keluhan fisik lainnya yang belum dapat diatasi. Yang kedua, gangguan psikologis terkait dengan diagnosa atau terapi kanker. Yang ketiga, penyakit penyerta yang berat dan kondisi sosial yang diakibatkannya. Keempat, permasalahan dalam pengambilan keputusan tentang terapi yang akan atau yang sedang dilakukan. Kelima, pasien atau keluarga meminta untuk dirujuk ke perawatan paliatif, tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku di pelayanan kesehatan tersebut. Keenam, angka harapan hidup kurang dari 12 bulan. ECOG lebih dari 3 atau Karnofsky kurang dari 50%. Metastasis otak dan leptomeningeal, kemudian haheksia, serta kondisi berikut bila tidak dilakukan tindakan atau tidak respon terhadap tindakan, yaitu kompresi tulang belakang, kemudian bilirubin lebih dari 2,5 mg per desiliter, dan kreatinin lebih dari 3 mg per desiliter. 7, pasien kanker stadium lanjut yang tidak memberikan respon dengan terapi yang diberikan. Jadi inilah indikasi-indikasi pasien itu akan diberikan pelayanan paliatif. Dalam program paliatif yaitu melakukan penilaian aspek fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kemudian menentukan pengertian dan harapan pasien dan keluarga. Menentukan tujuan perawatan pasien, memberikan informasi dan edukasi perawatan pasien, dan melakukan tata laksana gejala, dukungan psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Tindakan sesuai wasiat atau keputusan bila wasiat belum dibuat. Misalnya penghentian tidak memberikan pengobatan yang memperpanjang proses menuju kematian. Jadi kita harus usahakan sebelum pasien jatuh ke dalam koma, maka keputusan-keputusan ini harusnya sudah diberikan oleh pasien. Misalnya dia tidak mau dilakukan resusitasi, menggunakan ventilator, dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal ini pada awal pasien dirawat, kita harus sudah melakukan edukasi kepada pasien sehingga pasien bisa memberikan wasiatnya atau keinginan terakhirnya. Kedelapan atau yang terakhir adalah pelayanan terhadap pasien dengan stadium terminal. Pelayanan paliatif. Di mana saja sih dapat dilakukan pelayanan paliatif, yaitu di rumah sakit dan di masyarakat. Indikasi pelayanan paliatif di rumah sakit. Pasien dengan gejala dan tanda yang belum teratasi. Pasien stadium terminal dan keluarga pasien menghendaki perawatan di rumah sakit. Pasien kanker yang memerlukan tindakan medis seperti fungsi peritoneum, fungsi pleura, dan lain-lain. Kemudian pasien yang memerlukan perawatan respite karena keluarga tidak sanggup, kelelahan, melakukan perawatan di rumah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1-3 hari. Pasien dengan krisis psikososial yang harus segera ditangani. Pasien yang dirujuk untuk persiapan perawatan di rumah. Kemudian pelayanan paliatif di masyarakat, yaitu program paliatif di masyarakat dilaksanakan dengan supervisi puskesmas dan atau rumah sakit. Demikian video ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dah.